Ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bacaan Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari menjadi amal soleh yang Allah terima dan menjadi wasilah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Semoga bacaan Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari mengalir pahalanya kepada orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, pengurus, relawan, donatur, muwakif Quranic Center Nabawi, gerakan wakaf 1000, serta orang-orang baik yang selalu membersamai kita. Menjadi wasilah Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, menjadi pembersih dari segala penyakit hati, hasad, iri, dengki, ria, sum'ah, sombong, dan dendam. Menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah Allah turunkan taufik dan hidayah kepada kita dan orang sekitar kita, menjadi wasilah Allah hadirkan keberkahan dan kebermanfaatan yang besar dari tempat ini. Semoga dengan Al-Quran yang kita baca, yang sedang lemah Allah kuatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang bingung Allah bimbing dengan petunjuk terbaik, yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Semoga Al-Quran yang kita baca juga menjadi wasilah Allah istiqomahkan kita dalam dakwah, Allah wafatkan dalam husnul khotimah, dan Allah jauhkan kita dari siksa neraka, dan Allah pertemukan kembali kita di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan pelajari Al-Quran halaman 94 dan 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian antaqsuru minas sholat, untuk mengqosor sholat kita. Berarti ini kita akan berbicara tema tentang qosor sholat, jamak dan qosor ya. Jamak atau qosor. Karena seringkali dalam prakteknya banyak sekali yang bingung. Jamak itu apa, qosor itu apa. Satu, kita bahas tentang sholat safar dulu ya. Sholat sebelum kita berangkat itu ada namanya sholat safar. Ya, sholat safar adalah bagian ya dari sunnah yang mahjuroh, yang ditinggalkan hari ini. Ya, sholat safar itu dilakukan 2 rakaat sebelum berangkat, sebelum safar. Sebelum safar. Ya, sholat safar. Jadi sebelum safar, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, di rumah. Prakteknya di mana? Di rumah. Jadi sebelum berangkat, mau berangkat perjalanan jauh, sholat dulu 2 rakaat. Ya, mau umroh, mau haji, mau keluar kota, mau piknik, ya, 2 rakaat sebelum berangkat, sebelum safar, sholat 2 rakaat. Bahkan nanti para ulama ada yang menyatakan pulangnya pun 2 rakaat lagi. Ya, pulangnya pun 2 rakaat lagi. Setelah safar datang dari rumah. Bahkan anjurannya jangan di rumah, sholatnya tuh di masjid sekitar kita. Bahkan termasuk ketika
pulang dari kantor ya, bekerja itu ya, sebelum ke rumah mampir dulu ke masjid bagi suami, sholat 2 rakaat di masjid dekat rumah kita. Repot Ustadz. Kenapa harus ada syariat seperti itu? Nah, Nabi itu mengajarkan demikian karena supaya kita tidak membawa ya beban-beban negatif ke rumah. Jadi sudah diselesaikan di sholat itu, di masjid. Datang ke rumah sudah beres. Jangan sampai datang ke rumah masih bawa beban ya, konflik dari perusahaan gitu. Ya, di jalan teh gitu ya, macet. Kemudian ketika di jalan macet teh ya rungsing begitu ya. Nah, ini datang ke rumah marah-marah begitu. Maka dianjurkan ada syariat sholat safar ini. Ya 2 rakaat sebelum kita berangkat sholat safar. Bagaimana niatnya Ustadz? Nah, seringkali kita diribetkan dengan masalah niat. Ya, tidak seringkali kita ribet masalah niat. Niatnya gimana? Ini karena nggak tahu niatnya nggak jadi. Ya, ada bima terterang niatnya kumaha jadi nggak jadi. Nah, begitu ya. Maka sebetulnya niat al-qasdus syai' ya, tempat wa mahaluha fi qalbi. Tempatnya niat itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala fil qalbi, adanya di mana? Di hati kita. Ya, dalam kitab Kasyifatus Syajah atau Safinatun Najah ya. Tempatnya niat ada di dalam hati ya. Dan tidak perlu ditalafuzkan, tidak perlu ditalafuzkan tuh diucapkan, dalam hati saja gitu ya. Sehingga kalau tidak tahu niatnya usolinya apa, tidak perlu repot gitu ya, bahasa Indonesia saja, dalam hati saja. Nggak perlu pakai usoli sunat misalkan mutlak gitu ya. Tidak perlu pakai usoli, dalam hati saja niatkan. Saya berniat gitu ya. Begitu. Jadi kenapa tidak perlu pakai usoli? Justru itu memudahkan kita begitu. Syariatnya ya, syariatnya memudahkan kita. Dan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak ada kesusahan dalam beragama. Kebayang kalau orang nggak tahu usolinya apa gitu kan, apalagi orang yang baru belajar sholat misalkan, ya dia akhirnya batal untuk sholat. Banyak yang akhirnya mau sholat gerhana nggak tahu usolinya, nggak jadi sholat. Ya mau melakukan apa nggak tahu niatnya apa, bacaannya apa misalkan, batal ya. Kalau mau dilaksanakan silakan, tapi kalaupun tidak ya tidak masalah, karena itu bukan termasuk menjadi rukun dalam sholat, dalam artian yang harus kita ucapkan. Kalau tidak kita ucapkan, jadi tidak sah sholat kita. Justru harusnya bersyukur ya dengan adanya kemudahan dari Allah itu. Ya, kita niat saja dalam hati, saya mau berniat melaksanakan sholat zuhur, sudah masuk ya dalam bab niat. Ya, usolli misalkan nawa itu apalagi baca Quran berat gitu ya. Makanya kalau diucapkan silakan, tidak diucapkan pun tidak masalah, karena memudahkan kita dalam beribadah begitu ya. Wa ma ja'ala 'alaikum tadi fid dini min haraj, tidak ada kesusahan dalam beragama. Yang sudah mudah Allah mudahkan, alhamdulillah. Justru kita bersyukur dengan ada kemudahan itu. Begitu ya. Jadi yang salah itu bukan yang usoli atau tidak usoli, yang salah adalah yang tidak sholat, gitu ya. Yang sholat, gitu. Maka sholat safar 2 rakaat sebelum salam, bagaimana niatnya? Tadi tidak perlu kita pusingkan dengan usoli atau tidaknya, niatkan dalam hati. Saya mau sholat sebelum safar, begitu ya. Nah, kemudian nanti ada syariat sholat safar, kemudian sholat apa lagi? Nah, nanti di perjalanan ada nanti namanya sholat jamak. Sholat jamak. Sholat jamak. Jamak terbagi menjadi 2. Ada jamak apa? Takdim. Ada jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Takdim di awal,
takhir, akhir. Ya, jamak takhir di akhir. Takdim di awal, takhir di akhir. Itu ya. Itu salat jamak. Jamak takdim dan jamak takhir. Takdim. Ya. Dan jamak hanya ada pada, tidak ada pada salat subuh, tidak ada. Salat subuh digabung dengan zuhur nggak ada. Ya. Yang ada hanya nanti zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya. Ya, takdim, takhir. Takdim zuhur 4 ya. Takdim berarti sholat zuhur dulu, baru nanti asar. Asarnya ditarik ke awal, itu namanya takdim. Ya, kalau takhir berarti apa? Diakhirkan sholat zuhurnya. Itu di pelaksanaan di sholat asar. Ya. Itu ya. 4 rakaat. Ini namanya jamak, menghimpun di dalam satu waktu. Yang kedua, qasar. Qasar tadi apa? Artinya qasar meringkas. Meringkas. Qasar artinya adalah meringkas. Meringkas sholat. Yang 4 jadi berapa? 2. Zuhur jadi berapa? 2. Asar jadi berapa? 2. Yang sholatnya 4 jadi 2. Yang 3 jadi? Hati-hati jadi 1. Jadi 3 tetap. Sholat maghrib 3. Isyanya berapa? 2. Ya makanya tadi qasar tidak ada dalam 2 rakaat subuh. Kalau subuh di qasar Ustaz, habis. habis. Jamak dan qasar. Gitu ya. Kemudahan yang Allah beri menjamak dan mengqasar salat itu adalah kemudahan dari Allah. Dalam bahasa Nabi yang lain, ya, dalam bahasa hadis ya, bahwasannya seseorang yang melaksanakan ya salat, kaidah pertama ya, hindarkan atau hilangkan perasaan dalam bab beragama. Hilangkan perasaan dalam bab ibadah. Itu dulu kaidah pertama. Hilangkan apa? Bab perasaan dalam bab ibadah. Ustadz, dah saya mah afdolnya mah kayak gini Ustadz. Nah itu udah masuk perasaan. Itu saya mah kalau nggak gini nggak afdol, itu masuknya perasaan. Ya, Ustadz saya mah kalau nggak ini terasa kurang begitu. Itu namanya perasaan. Sholat duha bagus, ya, dilaksanakan dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk kepada perasaan yang ketika sehari nggak sholat begitu, sholat duha kayaknya berdosa, itu masuknya bab perasaan, dan itu tidak boleh. Seakan-akan kalau kita nggak sholat duha jadi berdosa atau ada yang kurang begitu, itu nggak boleh. Jadi hilangkan bab perasaan dalam ibadah. Saya mah ada kurang Ustadz kalau sehari itu nggak ini. Nah itu namanya perasaan. Nah, hindarkan bab perasaan dalam ibadah. Yang kita ikuti adalah syariat. Yang kita ikuti adalah tadi syariatnya. Dalilnya apa? Syariatnya seperti apa? Makanya dalam bab sholat jama, sholat qasar ini, hilangkan yang namanya apa? Perasaan. Hilangkan perasaan. Tunduk pada syariat, tunduk pada dalilnya. Tunduk pada syariat dan tunduk pada dalilnya. Kadang ada orang yang misalkan, Ustadz dah masih keburu sholat juga di rumah gitu. Sehingga saya mah mau sholat aja zuhur 4 rakaat, nanti di rumah asar 4 rakaat. Hilangkan bab perasaan. Ya, bab perasaan. Ya, dahulukan apa? Syariat dan dalilnya. Kata Nabi SAW, ketika Allah menurunkan syariat untuk menjamak sholat, mengqasar sholat, itu semua adalah sedekah dari Allah untuk kita.
Apa? Sedekah dari Allah untuk kita. Kalau Allah bersedekah, masa ibu tolak? Ibu bersedekah pada orang lain, memberi, kemudian orang itu bilang, nggak mau, udah nggak usah. Sakit hati nggak? Sakit hati. Minimal kita bertanya, kenapa ya dia itu tidak mau menerima sedekah saya, atau menerima pemberian saya. Ya, maka pemberian itu atau sedekah itu ya adalah ambil, ya. Dan terutama yang bersedekah itu adalah siapa? Allah. Terutama yang bersedekah itu adalah Allah. Kalau Allah bersedekah berarti kita gimana, masa kita tolak, Bu? Berarti kita sombong nggak? Sombong. Terima, ya begitu. Maka sunnahnya kewajiban kita ketika misalkan ada syariat untuk menjamak dan mengqashar sholat, terima itu. Ya jangan kita tolak. Berarti kita sedang menolak perintah dari Allah atau menolak pemberiannya Allah. Gitu ya. Jadi tidak lagi berbicara masalah perasaan. Tapi kan Ustadz masih bisa. Ustadz ini kan masih lapang sholat asar. Ya, kita masih keburu kok. Ya sholat. Ya udah sholatnya 4 rakaat. Ustadz asa nggak enak gitu ya. Nah itu perasaan masuknya. Ya. Bab perasaan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan jamak dan qashar itu berlaku? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Ya, kapan pelaksanaannya? Kapan kita lakukan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan banyak pendapat ya, berbeda-beda pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i yang mengatakan harus sekitar 60 km dan seterusnya. 60, 80 dan 100 km lebih baru kita melaksanakan jamak. Itu Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat kepada yang dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabat itu seperti apa sih begitu? Ya. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasannya Nabi SAW melakukan sholat jamak dan qashar itu ketika melakukan perjalanan yang jumlah jaraknya itu 6 farsah. 6 farsah. 6 farsah. 6 farsah. Kalau sudah melakukan perjalanan 6 farsah, di situ Nabi berdiam, ya. Nabi naik unta ketika melakukan perjalanan naik unta, udah 6 farsah duduk, untanya didiamkan, sholat Nabi dan mulai mengqashar atau menjamak di situ. Ya. Dan patokannya di tempat itu sekitar 6 farsah, ya. Para ulama mengatakan. Dan itu terus dilakukan ya ketika mencapai titik itu sholat ya jamak, qashar dan sebagainya. 6 farsah. Berapa berarti ukurannya farsah itu ya, sehingga kita bisa melakukan jamak begitu. Farsah ya dalam hitungan ukuran ya jarak 6 farsah itu artinya apa? Satu farsahnya itu 2 km. Maaf, bukan 6 farsah, maaf, 3 farsah. 3 farsah, kemudian satu farsahnya berapa? 2 km. 1 farsahnya 6 kilo. 1 farsah 2 kilo. 2 kilometer. Berarti 3 farsah, 3 kali 2 sama dengan berapa? 6 kilometer. Dalam jarak 6 km sudah boleh jamak. Ini yang dilakukan oleh siapa? Nabi. Nabi ya. 3 kali 2 sama dengan 6 km. 6 km setiap Nabi melakukan perjalanan yang sudah masuk 6 km bisa jamak. Begitu. Dan jamak ini tidak berkaitan dengan yang namanya apa? Waktu. Enggak lagi berkaitan dengan waktu. Selama dia sudah memenuhi 6 kilo ke sana, ke atas, sudah bisa dilakukan. Tidak lagi kaitannya ada urusannya dengan waktu. Misal gini. Sekarang ibu ke Singapura berapa jam? Sejam sampai, ibu. Ibu ke Jakarta
Sekarang pakai wush 30 menit sampai 45 menit sampai dari Bandung ke Jakarta. Dekat tidak? Dekat. Berarti kalau hitungannya adalah waktu, kita tidak perlu untuk apa? Jamak. Tapi yang dipakai adalah jarak sama Nabi. Ibu pergi ke Jakarta meskipun waktunya 30 menit, 45 menit, yang dihitung bukan waktunya durasi, tapi yang dihitungnya jaraknya. Sehingga boleh melaksanakan jamak begitu. Contoh dari Bandung ke Garut berapa? 2 jam, 1 jam misalkan. Itu kan ada tol 1 jam. Lebih cepat lagi. Boleh tidak kita jamak? Boleh. Kenapa? Karena yang dihitung bukan waktu, bukan durasi, tapi adalah jarak ini. Tidak 3 farsah begitu. Jadi kalau misalkan sudah 6 km, dari sini saya hitung, dari sini sampai ke Jogja Jogja Buah Batu udah sampai itu teh. Kesana sedikit Pasar Baru udah sampai gitu. Boleh dijamak? Boleh. Gitu. Jamak. Kemudian apa tuh? Misalkan tidak juga berkaitan dengan niat melakukan apapun. Ibu mau belanja, ibu mau jalan-jalan, ibu mau belajar, kalau memang sudah memenuhi 3 farsah itu, boleh, begitu. Bahkan ketika kita misalkan jalan-jalan rihlah, begitu ya, melakukan perjalanan rihlah, ya, jamak, ya, mudahkan gitu tadi dengan menggabungkan sholat. Piknik ibu teh kemana? Ke Pangandaran, begitu. Dijamak sholat itu karena sudah dikasih kemudahan sama Allah. Ya. Toh tidak setiap hari begitu pikniknya juga gitu. Maka 6 km ini batasan seseorang bisa melakukannya. Terus Ustaz gimana kalau 80 km dan sebagainya menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, sama dengan pendapat Imam Syafi'i itu yang sampai detik ini para ulama bingung dalam menentukan ukurannya. Contohnya dalam bab apa? Air 2 kulah. Air 2 kulah. 2 kulah berapa coba Bu? Yang pernah ibu dengar aja, 1 kulah, atau kan syarat kita bersuci itu harus 2 kulah airnya. Ya. Oh, beda-beda ya, 2 liter, ya 1 liter. Beda-beda ya Bu ya. Sok, berapa 1 kulah itu? 2 bak, baknya seukuran berapa? 6 kali berapa? 1 kubik berapa kubiknya itu ukurannya? Itu kan minimal kolam yang besar itu baru 1 kulah gitu. Kalau 2 kulah nanti ada tambahan lagi. Dan sampai detik ini para ulama tidak bisa mendefinisikan berapa itu kulah itu. Pastinya itu nggak ada. Ya. Maka berarti kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu dan para sahabat ketika melakukan jamak, apakah pada saat itu Rasulullah tidak mengetahui nanti di masa depan akan ada teknologi begitu? Tahu Bu, tahu. Tapi kenapa tadi Nabi melaksanakan 3 farsah? Ya disitulah Nabi melakukan ketetapannya. Dan tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang 6 km naik motor cepat kan Bu? Ya Pak. Begitu ya. Nah, ilmu ini kita perlukan untuk apa? Mempermudah kehidupan kita. Kalau ada satu kondisi memang akhirnya kita tidak bisa begitu ya melakukan, atau misalkan akhirnya sholat itu jadi mepet, ya karena misalkan jalan-jalan akhirnya si sholat asarnya itu mau keburu ini ya habis begitu, atau bahkan mau lewat bablas, berarti jamak pada saat itu kalau memang sudah memenuhi ini 6 km gitu. Begitu ya. Jadi untuk memudahkan. Ustadz gimana kalau ternyata yang benar itu 80 km? Ternyata misalkan jamak itu 80 km, 120 km lebih, misal yang benarnya itu. Maka jatuhnya kepada ijtihad. Ijtihad itu benarnya dapat 2 pahala. Ini kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Ijtihad ya. Benarnya dapat 2 pahala,
salahnya dapat 1 pahala. Sehingga kalau seseorang misal ya, dia menjamak sholat, ternyata jamaknya itu harusnya apa? Ya, ternyata harusnya lebih 80 km misalnya. Kita salah, tapi karena ini adalah bab ijtihad dari para ulama, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Dua-duanya dapat pahala. Itu bedanya tadi ada yang 2, ada yang 1 begitu. Contoh dalam bab ijtihad apalagi misal kunut subuh tadi. Ya, kunut subuh bisa benar, bisa salah begitu. Kalau benar berarti dapat 2, kalau salah dapat 1. Ya. Jadi itu bab tentang ijtihad. Dua-duanya kebaikan. Tinggal kita mau ngambil yang mana, mau yang 2, mau yang 1 kalau telah datang kepada kita ilmu. Ya, telah datang kepada kita ilmu. Begitu ya. Jadi memudahkan kita, ya segala apapun mudah dalam Islam itu tidak ada yang susah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Makanya sebetulnya kan kalau kita mau lihat-lihat ya, label itu kan yang mudah itu dalam Islam bukan label halal tapi label haram. Ya. Kenapa? Karena yang haram itu sedikit. Coba yang haram dikit atau banyak? Dikit, Bu, yang haram itu. Yang halal banyak. Kalau ada label haram aja orang tuh nggak mau beli. Ini haram gitu, udah jelas. Kalau halal ya sudah banyak yang halalnya. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ibu datang ke mana? Ke supermarket. Di sini ada tulisan haram. Nah, itu nggak mau di. Makanya nggak ada label haram. Kenapa nggak ada? Ya kita mempersulit diri. Ini pernah saya lihat ada bumbu masak, gambarnya babi tapi halal. Nah, bingung kan? Engkau gambarnya babi tapi halal. Salah mungkin ya. Nah, jadi gitu ya kaidahnya. Dan ambil ketika ada kesempatan untuk melakukan jamak. Apalagi kalau memang udah jauh begitu. 6 km udah lewat gitu. Ya, udah ada lebih dari 6 kilo misalkan di rest area mana udah ambil aja jamak. Kenapa? Karena Allah bersedekah kepada kita, masa kita menolak sedekahnya. Hilangkan perasa. Tapi maknya Ustadz, maknya jalan-jalan ke pasar baru jamak itu masuknya tadi bab perasaan. Begitu, perasaan. Gitu ya. Mudah nggak, Bu? Ya, jadi mudah sebetulnya begitu. Ya. Jadi mudah insya Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan wa ma ja'alaikum fid dini min haraj, tidak ada kesusahan dalam beragama. Makanya tadi di dalam Quran disebutkan kalimatnya falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa untuk kalian untuk mengqosor sholat. Karena orang kadang-kadang merasa berdosa ya gitu. Merasa aduh asa kurang. Nah, itu perasaan. Bab perasaan. Makanya hati-hati dalam bab perasaan dalam beragama itu. Ya. Tapi kan Ustadz bagusnya gini, bagusnya versi Rasul atau versi kita gitu. Versinya kita mah gitu. Ya, ini mah bagus kan kita misalkan apa begitu. Ya, Pak bagusnya versi siapa? Versi Nabi atau versi kita? Ya, versi kita. Kemudian ini ada sholat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan perang ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum. Ya. Ini bab tentang sholat dalam keadaan perang. Sholat dalam keadaan perang. Ya. Ketika musuh ada di arah kiblat, imam sholat membuat 2 saf atau barisan. Imam pun takbiratul ihram dengan kedua saf tersebut.
Ketika imam ruku, iktidal dan sujud, saf pertama Ada yang pun menjaga di mengikutinya. belakangnya. Saf kedua atau saf terakhir tetap berdiri dalam keadaan berjaga-jaga. Apabila imam dan saf pertama telah bangun, saf kedua yang sedang mengawasi hendaklah ruku, iktidal dan sujud. Saf pertama pun mengawasi. Ketika itu imam hendaknya memanjangkan bacaan sambil menunggu saf kedua bangkit dari sujud. Ketika rakaat kedua, imam beserta saf kedua melakukan ruku, iktidal dan sujud. Saf pertama pun masih berjaga-jaga. Apabila imam sudah duduk tasyahud, saf pertama pun melaksanakan rakaat kedua. Terakhir, imam salam bersamaan dengan kedua saf tersebut. Ketika Gitu ya. musuh Tujuannya untuk apa? Menjaga sholat khauf ya. Itu ketika kita melaksanakan apa? Sholat dalam keadaan berperang. Ya sedemikiannya dalam Islam diatur ya dalam bab sholat. Nah, ya. Kemudian lihat fa idza qadaitumus shalah, apabila telah ditunaikan salat, fadzkurullaha qiyaman, maka ingatlah Allah, berzikir ya. Qiyaman dalam keadaan apa? Berdiri. Wa qu'udan dalam keadaan duduk. Wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Zikir dalam sholat ya, setelah melakukan sholat. Zikirnya apa saja? Yang pertama urutannya gimana? Astagfirullahnya. Nah, tadi saya dengar astagfirullahaladzim. Tidak. Astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tidak perlu pakai al-azim. Kenapa? Karena tadi dari nabinya SAW, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ikuti dengan apa yang Nabi rekomendasikan. Karena zikir itu adalah, kalau diajarkan Nabi zikir seperti itu, ikutinya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Gitu ya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ditambah astagfirullahaladzim, tapi kan bagus Ustadz. Ini berarti mana tadi masuknya? Perasaan. Ibu, lebih bagus ibu atau lebih bagus Nabi? Ya. Ikut aja Ustadz. Tapi udah gak enak Ustadz gitu. Kurang afdol Ustadz. Astagfirullah, itu Nabi SAW yang mencontohkannya. Nah, ikuti aja ya. Boleh pakai hal azim, boleh nanti setelah selesai zikir ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, yang kedua. Belum, nanti jauh itu subhanallah. Allahumma antas salam. Antas salam. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Setelah itu apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, yang keempat apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kelima apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Yang keenam baru baca apa? Isatrikul itu khusus di maghrib ya. Itu sunnahnya di maghrib.
Trikul itu. Ya, trikul. Kemudian yang ketujuh baru berdoa. Maghrib. Berdoa. Doanya apa? Bebas. Ungkapkan kepada Allah. Nah, ini urutannya dalam beristighfar. Ya, nah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Kemudian ayat kursi. Kemudian apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Balai trikul nanti, kemudian berdoa tadi ya. Kenapa Ustaz tadi tidak pakai astagfirullahaladzim? Ya, karena tadi kembali lagi ada zikir-zikir yang direkomendasikan oleh Nabi tadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang karena dia adalah bagian dari zikir yang ya masyru, ya disyariatkan oleh Nabi, seperti itu lafaznya, seperti itu kita baca. Begitu ya. Ya, buat di maghrib saja. Di riwayat yang lain misal kita misalkan mau baca ya silakan saja begitu. Ya, silakan saja dibaca gitu. Tapi yang paling ditekankan di waktu maghrib. Ya. Ikutinya urutannya ini tapi 1 sampai 5 gitu. Itu yang harus sesuai urutannya. Ya, begitu ya. Masyru disyariatkan. Atau zikir-zikir itu ada yang dia juga tadi bacaan-bacaan itu kan ada yang tauqifi. Apa? Tauqifi. Baru dengar Bu, tauqifi? Tauqifi dia sudah ditentukan. Tidak boleh diganggu-ganggu gugat lagi. Tauqifi dari Allahnya. Contoh misal urutan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah seterusnya sampai surat An-Nas dia tauqifi. Dari Nabi SAW ditentukan. Nabi menentukannya pun dari Allah. Begitu. Tidak bisa diganggu gugat. Misalkan saya mah pengen setelah Al-Fatihah misalkan Ar-Rahman. Nggak bisa. Dari dulunya seperti itu urutannya. Telah ditentukan. Contoh tauqifi lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya dia tauqifi. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Ditentukan. Ya, tauqifi. Ya, sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan, tidak boleh kita kurangi. Tidak bisa kita tambah. Contoh misal ini ya, doa ini ya. Doa ini. Allahumma anta rabb, Allahumma inni abduk, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluka Allahu bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Ini doa ini. Siapa yang baru dengar doa ini? Cung? Iya, baru dengar. Siapa yang baru dengar? Boleh ngacung yang baru dengar? Oke. Baru dengar ya? Panjang tidak, Bu? Iya. Panjang. Ini adalah doa Nabi meminta Al-Quran. Nabi ketika meminta Quran ini doanya panjang. Biasanya ibu suka minta Quran gak dalam sholat? Mintanya rezeki gitu. Siapa yang baru pertama kali dengar doa ini? Baru pertama kali dengar?
Subhanallah. Ini suka saya baca ketika membuka majelis ilmu di Al-Hikmah, di Al-Mumin suka baca, tapi nggak ngerti. Nah, ibu mau nggak dikasih satu doa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibaca doa-doa ibu pasti dikabulkan. Mau? Ini. Insya Allah. Ini doa. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang membaca doa ini kecuali ketika dia sedih saat itu juga, kata Nabi. Boleh, nanti dikirim aja. Oh, dipoto juga boleh. Silakan. Yang penting bukan fotonya, dia baca. Ya. Ini dihafalkan, Bu. Dan saya punya metodenya untuk ngafalinnya mudah insya Allah. Ya, 4 hari hafal insya Allah. Gampang ya. Ini doa panjang, Bu. Tapi karena panjang, ya Ibu tadi pengen dikabulkan doa tapi nggak mau bayar gitu kan. Nggak mau bayar harganya. Kata Nabi, siapapun yang membaca, berdoa dengan doa ini, doanya pasti dikabulkan. Kalau sedih, sedihnya langsung dihilangkan sekejap. Ya, apapun itu sakit, punya hutang gitu kan, apapun itu baca doa ini. Bebas, sebanyak-banyaknya dibaca boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena dia termasuk Ismullah Al-A'zam. Dia nama Allah yang agung, yang ketika kita meminta dengannya dikabulkan doa kita. Hadisnya sahih. Ya, Masya Allah. Jadi lakukan ini, Bu, baca doa ini. Dan ini doa Nabi meminta Quran, Bu. Lihat, Quran turun untuk Rasulullah SAW. Tapi Nabi masih meminta, ya Allah, berikanlah Al-Quran kepada diri kita. Gitu. Ya. Ini saya dapat doa ini dari guru kami, Ustaz Abdul Aziz Ma'mun ya. Insya Allah nanti Muharram, 10 Muharram kita akan undang ke sini. Ya. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi dalam hati kami. Ya, Rasul minta Quran tuh, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi dalam hati kami. Kenapa? Saya pernah dinasihatin Ustaz Aziz itu, Ustaz Abdul Aziz itu kan disuruh baca, ada tugas dari guru, tugas dari Ustaz, baca Quran sehari 10 juz. Baca Quran sehari berapa? 10 juz. Untuk penghafal Quran itu ya. Terus kita kan gak kuat ya Bu ya. Kata guru kami, beliau bilang, kenapa sih kita tuh kalau bersama Quran seakan-akan, maaf ya, di tempat duduk kita itu ada duri, ada cucuk, ada apa, nggak nyaman duduk tuh, gelisah. Baru satu halaman pengen shadaqallahul azim, gitu kan, berarti kita belum merasakan Quran sebagai musim semi dalam hati. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayam bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Maka kata Nabi, hendaklah siapapun yang mendengar doa ini mengajarkan kepada orang lain. Belajar dan mengajarkan doa ini kepada orang lain. Harus dipelajari berarti Bu doa ini. Nanti insya Allah kita pelajari ya. Pelajari, hafalkan insya Allah. Ya. Siapapun yang dengar, hafalkan, fahami, pelajari, dan ajarkan kata Nabi. Ya. Di apa sampai dikasih tanbih itu peringatan ya, yang bagi harus gitu ya. Kalau bisa diajarkan, dipelajari, dan diamalkan. Nah perhatikan doa ini, kan tadi doa ini sudah ditetapkan oleh Nabi. Allahumma, ikuti. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadi. Lihat terjemahnya. Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku adalah hambamu. Ibnu abdika. Nah, di situ adalah ibnu. Ibnu artinya apa? Anak laki-laki. Ibnati, anak perempuan.
Makanya ada bin dan bintu. Binti artinya anak ya, perempuan ya anaknya gitu. Makanya tadi di sini dalam doa ini ibnu abdika, ibnu amatika. Anak laki-laki dari hambamu. Kalau ibu laki-laki perempuan. Bacanya berarti harus gimana doa ini? Bacanya tetap doa ini. Gak usah diganti. Kenapa? Karena dia tadi sudah ditetapkan oleh Nabi seperti itu. Lafaznya seperti itu, nggak usah diganti. Kata Nabi, udah nggak usah kita jadi ibnati abdika, ibnati amatika. Enggak, ibn, langsung baca. Tidak perlu kita ganti. Ya, Masya Allah. Karena ditetapkan dari Nabi seperti itu, meskipun ibu perempuan, sahabiah pada saat itu baca doa ini, baca tidak diganti lafaznya. Berarti tadi dalam zikir tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurang, karena dia tadi tauqifi. Salat bagus, baca azan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang karena tauqifi. Kemudian dalam bab apa? Dalam bab mau doa dikabulkan lagi? Oh? Nah, ikuti kata-kata saya. Ikuti, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin. Maaf, nggak pakai fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Ikuti kalau solawat pakai itu. Contoh dalam bab solat, contoh tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Dan seterusnya nanti ada kalimat solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak perlu pakai. Kenapa tidak perlu? Tauqifi sudah ditentukan. Tapi kalau misalkan di luar sholat boleh ya? Bentar, belum selesai makanya. Bentar. Gimana tahiyat? Ikuti sesuai dengan yang direkomendasi Nabi, para sahabat, para tabi'in. Berarti kenapa? Tadi udah dapat ilmunya ini. Ya. Karena kita kemarin belum belajar, nggak masalah. Sekarang kita udah datang ilmunya, Bu. Ketika telah datang ilmu, kita harus mengamalkannya. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya. Innaka Hamidun Majid.